Baik, kita buka Alkitab kita dalam 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-7. Kita mulai dari ayat yang ke-7, saudara-saudari. Apa dikatakan? Sehubungan dengan satu harapan dalam kehidupan seorang ibu ketika itu. Dikatakan di 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-7 dikatakan, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Bayangkan, dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Saudara-saudari kasih Tuhan, coba kita bayangkan seorang istri. Ini Elkana memiliki dua orang istri. Yang pertama Hana dan yang kedua Penina. Penina ini adalah kalau istilahnya orang Medan mengatakan istri bandingan, ya, istri bandingan. Dalam ayat 7 ini memberikan satu gambaran kepada kita bahwa pengalaman Hana ini dari setiap tahun ke tahun dikatakan, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, bayangkan setiap tahun. Sekarang kita mungkin sedang beranjak menuju tahun 2021. Dan setiap tahun juga kita melakukan acara seperti ini. Di mana kita mungkin di tahun yang akan kita jalani akan mendapatkan satu perubahan yang lebih baik. Dan itulah juga yang dialami oleh Hana, istri Elkana. Di ayat yang ke-8 mengatakan, lalu Elkana, suaminya, berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Ayat ini memberikan satu gambaran kepada kita. Pada waktu Elkana memperhatikan istrinya Hana ini, kalau boleh mungkin sekarang istilahnya galau, bisa juga karena ada pikiran yang membebani dia punya pikiran. Sehingga Elkana suaminya mengatakan, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak makan? Tentu saudara-saudari, jika kita mengalami sesuatu hal, sering kita mungkin menghukum diri kita. Adalah mungkin kita yang tidak makan, tidak mau segala macam berinteraksi dengan yang lain. Itu mungkin bisa sering terjadi bagi kita. Di ayat yang ke-9 dikatakan, pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo. Ini di ayat yang ke-7 tadi dikatakan, demikianlah terjadi tahun ke tahun. Berarti setiap tahun Elkana, Hana pergi ke Silo. Di mana di Silo ada tempat bait suci Tuhan. Di mana mereka untuk berdoa. Dikatakan di 9, pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan ayat ke-10 mengatakan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis bersedu-sedu. Di ayat yang ke-10 ini, disinilah Hana mencoba untuk menuangkan isi hatinya, melampiaskan isi hatinya. Karena apa? Kalau kita baca di ayat dari awal, bahwa istri dari Elkana, istri keduanya, Penina ini, kita melihat bahwa dia menghina Hana karena dia tidak berketurunan. Tetapi di ayat yang ke-10 ini dikatakan, Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis bersedu-sedu. Pada waktu saya membaca ayat ini, saudara-saudari, timbul satu pertanyaan dalam hati saya. Adakah kemungkinan harapan-harapan kita bisa tercapai di tahun-tahun yang akan kita jalani, seperti yang kita lakukan saat ini, di saat kita juga menangis? Karena apa? Hana, dia berdoa kepada Tuhan sambil menangis tersedu-sedu. Di ayat yang ke-11 dikatakan, kemudian bernazarlah ia.
Di samping dia sudah berdoa, dia bernazar kepada Tuhan. Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saudara-saudari, di saat dia berdoa kepada Tuhan, dia menangis, dan diisi doanya itu dibarengi dengan nazar kepada Tuhan, karena dikatakan, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Coba kita lihat dan kita bayangkan pada waktu Hana berharap di tahun berikutnya dia akan memperoleh seorang anak. Di saat dia sudah berdoa dengan menangis terseduh-seduh kepada Tuhan dan dia bernazar kepada Tuhan. Dan akhirnya saudara-saudari, kalau kita lihat dalam ayat yang ke-20. Coba kita lihat dalam ayat yang ke-20 apa dikatakan? Maka setahun kemudian dikatakan, mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Ayat 27. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Ayat 28 dikatakan, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Saudara-saudari, apa yang mau kita ambil dari perikop ayat dari kitab 1 Samuel pasal 1 ini, saudara-saudari, tentang seorang perempuan, istri Elkana. Dia sangat mengharapkan seorang anak. Dia tidak mengharapkan anak lebih. Seorang anak saja dikatakan. Kemudian dikatakan, kalau kita lihat dalam kisah ini, pada waktu dia berdoa dengan menangis dan terseduh-seduh, dikatakan, Tuhan mengingat mereka. Tuhan mengingat akan doa hambanya Hana ini. Dan akhirnya Tuhan mengabulkan jawaban doanya. Sekarang, yang menjadi penekanan kepada kita pada penutupan tahun dan menjelang tahun yang baru ini, saudara-saudari. Kita tentu berharap, saya mungkin bisa menyampaikan, kalau boleh di tahun yang akan datang, Yanti ini akan menyelesaikan pendidikannya. Di tahun yang akan datang juga Sepin akan menyelesaikan pendidikannya. Benar ya demikian harapannya, Sepin? Oke, Sasa mungkin ya ikuti saja dulu ya. Tapi harapannya pasti selesai dengan baik. Begitu juga dengan Esa, di tahun depan juga akan selesai profesinya ya, bukan profesionalnya, profesinya. Dan tentu kita saudara-saudari, ada harapan-harapan kita yang akan kita gapai di tahun yang akan datang. Saya mau mengajak kita, saudari, apa yang dialami oleh Hana ini, dia berharap untuk kehadiran seorang anak. Karena dia mungkin merasakan satu tekanan dari istri kedua dari suaminya Elkana. Karena sering mungkin dihina, kamu tidak punya anak, contoh. Dihina. Tetapi pada waktu dia meminta kepada Tuhan, di saat dia juga meminta kepada Tuhan, dia bernazar kepada Tuhan bahwa anak itu akan diserahkan kepada Tuhan. Sekarang pertanyaannya bagi kita adalah, adakah kita
Di saat kita bernazar kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan mengabulkan akan permohonan kita itu, di saat kita bernazar kepadanya, kita mau serahkan kepada Tuhan, adakah kita itu kita berikan kepada Tuhan? Kalau boleh juga saya saksikan, pada waktu Ibu Pendeta, kami melayani di yang terakhir sekali di Sumatera Tengah, di Sipirok, anak yang keempat, artinya Ibu Pendeta hamil. Kemudian pada waktu Ibu Pendeta hamil, jujur sesungguhnya kami juga tidak siap, saudara-saudari. Ya, tidak siap. Ini anak keempat. Apalagi pendeta ketika itu pada waktu dia mendapati dirinya sudah positif, kemudian Ibu Pendeta sangat-sangat bergumul. Anak sudah 3 laki-laki. Kalau sempat lagi ini laki-laki semua, waduh. Tentunya kita berharap seorang anak perempuan. Supaya hanya jangan maminya yang paling cantik di rumah kami. Dan kemudian kami secara khusus pendeta membuat satu nazar kepada Tuhan. Dan dia buat nazarnya, dia katakan, dan dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, sesungguhnya saya tidak siap untuk mengandung anak yang keempat. Tetapi, jika ini, anak yang keempat ini, yang dalam rahim saya ini, adalah seorang anak perempuan, saya bernazar, kata pendeta. Ya. Kebetulan ada 3 jemaat kami gembalakan di distrik itu. Pendeta nazarnya, saya akan berikan persembahan syukur kami setiap jemaat ini. Yang akhirnya puji Tuhan pada waktu Ibu Pendeta melahirkan, ketika itu saya tidak bersama-sama, tidak bisa memperhatikan Ibu Pendeta untuk melahirkan, karena ketika itu saya mengadakan KKR di luar kota. Ketika itu, puji Tuhan, pada waktu saya katakan kepada Ibu Pendeta, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Seketika itu, saya bawa mobil ketika itu, kalau kita mengenal Pendeta Mastur Sitompul, dia kebetulan pembicara utama ketika itu. Saya berhentikan mobil. Pendeta, tolong doakan. Hari ini saya bersuka cita karena jawaban doa kami telah dijawab oleh Tuhan. 4 anak kami, anak keempat adalah seorang anak perempuan yang kami nanti-nantikan. Yang akhirnya saudara-saudari, begitu Tuhan menjawab doa itu, tentu nazar jangan sampai kita lupakan. Itu makanya dalam pelajaran kita firman Tuhan pada sore hari ini, apa yang dialami oleh Hana, tentu dia tidak lupa akan apa yang dia janjikan kepada Tuhan. Supaya dia, di saat dia memperoleh seorang anak, maka dia juga bernazar kepadanya akan diserahkan kepada Tuhan. Untuk itu, untuk mengakhiri ayat renungan kita pada sore hari ini, saya mengambil satu ayat firman Tuhan dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17, apa dikatakan sana? Dikatakan demikian, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Untuk itu, saudara-saudari kasih dalam nama Tuhan, ayat ini memberikan satu pandangan gambaran kepada kita. Kita semua sudah berada dalam kasih daripada Tuhan. Tetapi saat ini dikatakan pada ayat ini, sesungguhnya ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di saat kita sudah meninggalkan tahun 2020, sebentar lagi kita akan masuk di tahun 2021, tahun yang baru. Biarlah harapan kita ke depannya akan Tuhan berkati, sehingga di tahun 2021, dan kita juga berdoa, badai ini akan segera berlalu, dan kita juga bisa melakukan segala pekerjaan kita dengan penuh sukacita. Kiranya Tuhan memberkati kita.
Amin. Selanjutnya diberikan kepada Pak Pendeta untuk berdoa berkat bagi kita semua yang ada di sini. Baik, mari kita berdoa. Ya Tuhan kami di surga, pada sore hari ini penutupan tahun 2020, kami telah berbakti bersama-sama dengan umat-umat Tuhan Jemaat Bukit Zaitun, dan kami telah mendengarkan Engkau berfirman ya Tuhan. Kami merasakan di sepanjang tahun 2020 ini begitu banyak harapan-harapan kami yang tidak bisa kami capai. Oleh karena situasi pandemi yang masih mewabah di negara kami ini, sehingga membuat kami untuk berhati-hati dalam melakukan segala kegiatan kami. Tapi kami percaya kepadamu ya Tuhan. Sebagaimana kami telah mendengarkan Engkau berfirman, hamba Tuhan, Hana, dia sungguh bergumul, berjuang melalui doanya, dan bahkan dia harus mencucurkan air mata kepadamu Tuhan. Karena dia mengharapkan seorang anak laki-laki. Di saat dia berdoa kepada Tuhan, dia menajarkan anak itu, jika engkau mendengar dan menjawab doanya, maka anak yang engkau titip kepadanya, dia serahkan kepada Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, sebagaimana kami melihat dan mengetahuinya lewat firman-Mu, Hana, engkau telah karuniakan anak. Nazarnya dia tidak pernah lupakan. Begitu anakmu ini, Samuel, telah beranjak dewasa, dia menyerahkan anak ini kepada Tuhan, kepada Imam Eli, sebagai pelayan Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kiranya kehidupan kami di tahun 2021 yang akan kami jalani sebentar lagi, harapan-harapan kami yang Tuhan telah berikan kepada kami, yang bisa kami rasakan di sepanjang tahun 2021, kami juga diajari Tuhan untuk mengembalikan kepadamu Tuhan. Karena sesungguhnya semuanya apa yang kami miliki di muka bumi ini merupakan kepunyaanmu Tuhan. Kami hanyalah saudagar. Kami hanya mitra kerja Tuhan. Untuk itu, kiranya kasih rahmat Tuhan yang menguatkan iman percaya kami kepadamu Tuhan, untuk selalu berharap dan bergantung kepadamu. Di saat kami percaya kepada Tuhan melakukan segala kehendak-Mu, dan kami diyakinkan di tahun 2021 ini, maka kami akan dapat menggapai akan setiap harapan-harapan kami. Diberkatilah kiranya kami ya Tuhan umat-umat-Mu. Biarlah kasih rahmat Tuhan, Engkau akan selalu memberkati kami, melindungi kami. Tuhan juga akan menghadapkan wajahnya dan memberikan sinar kasih kemuliaan-Mu bagi kehidupan kami. Dan Tuhan juga akan menghadapkan wajahnya dan memberikan damai sejahtera kepada kami, yang akan menjadi bagian kehidupan kami di sepanjang tahun-tahun ke depan, di dalam penantian kami kedatangan Yesus kali kedua. Kiranya kasih Allah Bapa, kasih karunia anak-Mu Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Karena doa ini kami persembahkan kepada yang kudus ya Tuhan, melalui anak-Mu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin.